Jadi adapun keutamaan malam nisfu Sya'ban itu adalah diantara sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila tiba malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, ya, malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Jadi pertengahan bulan Sya'ban itu namanya adalah nisfu Sya'ban. Jadi kata Rasulullah, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka apa yang dianjurkan, apa yang harusnya dilakukan oleh seseorang jika sudah sampai pada malam ke-15 bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban? Kata Rasulullah, faqumu lailaha, maka beribadahlah pada malamnya. Maka beribadahlah, melaksanakan sholat, perbanyaklah sholat-sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak membaca Al-Quran pada malam tersebut, pada malam nisfu Sya'ban tersebut, pada malam tanggal 15 bulan Sya'ban, ya. Faqumu lailaha, kata Rasulullah, maka hidupkanlah malam nisfu Sya'ban itu, ya. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Kita sangat dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan memperbanyak beribadah kepada Allah, dengan memperbanyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Apapun itu ibadahnya, dari melaksanakan qiyamul lail, umpamanya melaksanakan sholat tahajud, sholat tasbih dan sebagainya, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca tasbih, tahlil, tahmid dan sebagainya, memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjurannya di malam nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan untuk menghidupkan pada malam hari nisfu Sya'ban itu, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Jadi kalau di malam hari kita dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban sejak kapan? Sejak terbenamnya matahari pada tanggal 15, malam 15 nisfu Sya'ban itu. Ya, pada tanggal 15 bulan Sya'ban atau yang disebut nisfu Sya'ban. Jadi pada malam harinya kita dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di siang harinya kata Rasulullah, wasumu naharoha, dan dianjurkan pada hari nisfu Sya'ban, pada hari ke-15 nisfu Sya'ban itu, pada hari ke-15 di siang harinya pada bulan Sya'ban itu, wasumu naharoha, kita dianjurkan untuk berpuasa. Jadi bagi yang mampu silakan berpuasa pada nisfu Sya'ban itu, pada hari ke-15 bulan Sya'ban. Wasumu naharoha, kata Rasulullah, maka berpuasalah, ya, berpuasalah kamu pada siang harinya, siang hari Sya'ban, hari ke-15 itu. Maka berikutnya kata Rasulullah, fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Kata Rasulullah, ya, karena sesungguhnya, ya, pada malam nisfu Sya'ban itu, ya, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia, kata Rasulullah, untuk apa? Ya, jadi ketika turun Allah ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, ya, Allah menurunkan rahmatnya. Allah turun ke langit dunia itu maksudnya adalah Allah menurunkan rahmatnya, ya. Allah menurunkan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban itu. Kemudian Allah berfirman, fayaqulu, kata Rasulullah, ya. Jadi saya ulangi lagi, dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban itu oleh Rasulullah kita supaya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu tentunya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan itu? Sejak terbenamnya matahari, ya, sampai terbit fajar.
Jadi kita dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasumu naharaha, kata Rasulullah. Kemudian pada siang harinya kita dianjurkan untuk berpuasa. Bagi yang mampu silakan berpuasa pada hari ke-15 bulan Sya'ban. Karena pada malam itu kata Rasulullah Allah turun ke langit dunia. Ya, Allah menurunkan pada malam nisfu Sya'ban itu menurunkan rahmatnya. Allah menurunkan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban itu. Kemudian Allah berfirman, fayaqulu, Allah berfirman kata Rasulullah, ala min mustaghfirin li. Ya. Siapa kata Allah? Siapa yang pada malam nisfu Sya'ban ini yang mohon ampun kepadaku, kata Allah. Siapa yang mau mohon ampun, siapa yang minta ampun kepadaku, kata Allah, pada malam nisfu Sya'ban ini, fa'aghfir lahu, kata Allah. Maka orang yang minta ampun, Allah akan fa'aghfir lahu, maka akan aku berikan ampunan kepada orang tersebut, kata Allah. Jadi kata Allah, barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, yang minta ampun kepada Allah, yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban tersebut, fa'aghfir lahu, kata Allah, maka akan aku ampuni dia, maka akan aku terima istighfarnya, maka akan aku terima taubatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ala mustarziqun. Siapa kata Allah yang di malam nisfu Sya'ban ini memohon rezeki? Siapa yang pada malam nisfu Sya'ban ini menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah, kemudian dia mohon ampun atau memohon rezeki kepadaku, kata Allah, yang meminta rezeki pada malam nisfu Sya'ban ini, fa'arzuquhu, kata Allah, maka akan aku berikan rezeki kepadanya. Ala mubtalan, kata Allah. Ya. Siapa yang saat ini sedang diberikan ujian, sedang ditimpa ujian, sedang diuji dengan berbagai ujian, kata Allah, fa'u'afiyahu, maka akan aku selesaikan ujiannya, maka akan yang diberikan sakit akan aku berikan kesembuhan, kata Allah. Yang diberikan ujian apapun itu maka akan diselesaikan ujiannya oleh Allah. Ya, jika dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kemudian dia memohon kepada Allah supaya ujiannya itu diselesaikan, supaya ujiannya itu diberikan jalan keluar yang terbaik, maka kata Allah, fa'u'afiyahu, maka akan aku berikan jalan keluarnya dari setiap ujian yang diterimanya. Maka yang sakit berikan kesembuhan kepadanya, yang diberikan kesusahan ekonomi akan dilancarkan ekonominya. Ala kadza ala kadza, apapun yang menjadi permohonan hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu, maka niscaya insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebetulan hari ini adalah merupakan hari ke-14 bulan Sya'ban. Jadi nanti malam adalah malam ke-15 bulan Sya'ban, berarti nanti malam adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan lupa kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Ya, kita hidupkan malam nisfu Sya'ban ini mulai terbenamnya matahari, ya, sampai nanti terbit fajar, ya, sampai menjelang waktu subuh. Jadi kita hidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ibadahnya. Yang senang untuk melaksanakan sholat sunnah, silakan perbanyak melaksanakan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban itu. Ya. Yang senang untuk membaca Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran, untuk tilawah Al-Quran, silahkan baca Al-Quran sebanyak mungkin pada malam nisfu Sya'ban sebagai bentuk kita menghormati, menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Yang senang baca tasbih, silakan baca tasbih. Yang senang baca tahlil, silakan hidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan memperbanyak baca tasbih, baca tahlil, baca takbir, tahmid dan sebagainya, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya silakan dilakukan. Bagi yang senang baca solawat, silakan laksanakan, baca solawat sebanyak mungkin di malam nisfu Sya'ban itu sebagai bentuk kita menghormati malam nisfu Sya'ban, sebagai bentuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, tentunya jangan lupa juga untuk berdoa di malam nisfu Sya'ban itu.
Sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah akan memberikan bagi siapapun orangnya yang mohon ampun kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan ampuni orang tersebut. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mohon rezeki kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban itu, maka akan Allah berikan rezeki yang dimintanya itu. Barang siapa yang ditimpa ujian, yang ditimpa musibah, kemudian dia bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya dihentikan musibahnya, ujiannya, maka akan dikabulkan oleh Allah. Maka ujian tersebut akan diberhentikan oleh Allah. Fa'u'afiyahu, kata Allah, maka aku berikan kesembuhan bagi yang sakit dan dari ujian-ujian yang lain. Ini adalah salah satu keistimewaan yang ada di dalam bulan Sya'ban, bil khusus adalah di malam nisfu Sya'ban. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dari Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhatian kepada seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban, nanti malam. Jadi kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhatian khusus di malam nisfu Sya'ban ini kepada makhluk-makhluknya. Ya. Jadi bagi yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan memberikan perhatian kepada hamba-hambanya itu. Allah akan memberikan kepada makhluknya itu berupa perhatian. Allah akan memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban itu. Yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, kata Rasulullah. Allah akan memperhatikan makhluknya di malam nisfu Sya'ban tersebut. Kemudian kata Rasulullah, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka pada malam nisfu Sya'ban itu, kata Rasulullah, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya. Ya. Jadi bagi yang mohon ampun, bagi yang bertaubat, bagi yang memohon ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban tersebut, maka akan diberikan ampunan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa banyak pun dosa yang telah kita lakukan, akan tetapi kalau kita benar-benar minta ampun kepada Allah, kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menerima taubat kita sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Yang penting kita ada kesungguhan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jadi kata Rasulullah, ya, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan khusus, ya, kepada makhluk-makhluknya khusus di malam nisfu Sya'ban itu, fayaghfiru li jami'i khalqi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban itu, kecuali, kata Rasulullah, kecuali ada dua orang yang tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan orang ini, dua golongan manusia ini, meskipun mohon ampun di malam nisfu Sya'ban, maka tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan yang pertama yang tidak akan diberikan ampunan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban itu ialah, kata Rasulullah, illa li musyrikin. Yang pertama yang tidak akan diberikan ampunan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban itu ialah bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama yang tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu musyrikin, yaitu bagi orang-orang yang menyekutukan Allah,
maka pada malam nisfu Sya'ban orang yang musyrik ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dia benar-benar berhenti bertaubat benar-benar kepada Allah, berhenti dari kemusyrikannya, kemudian dia benar-benar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu kata Rasulullah ialah au musyahin. Ini golongan yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, yaitu au musyahin kata Rasulullah, yaitu orang yang saling bermusuhan. Ya. Orang yang saling bermusuhan antara si A dengan si B. Ya. Akan tetapi ketika tiba sampai malam nisfu Sya'ban, kedua orang antara si A dengan si B ini belum saling memaafkan. Ya. Antara si A dengan si B ini ada kebencian, kemudian tiba malam nisfu Sya'ban, akan tetapi antara si A dengan si B belum saling memaafkan. Orang yang ada kebencian, yang belum saling memaafkan seperti ini kata Rasulullah, maka pada malam nisfu Sya'ban orang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua golongan ini kata Rasulullah, yang pertama adalah orang musyrik, kemudian yang kedua adalah orang yang saling bermusuhan, orang yang saling membenci, ya. Maka dua golongan ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal pada malam nisfu Sya'ban kata Rasulullah fayaghfiru li jami'i khalqihi. Pada malam itu, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kata Rasulullah. Illa kecuali yang tidak akan mendapatkan ampunan yang pertama au musyrikin, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua au musyahin, yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah itu adalah au musyahin, orang yang saling bermusuhan. Dua golongan ini tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu ya merupakan cara kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat sunnah. Kata Rasulullah, di malam hari kita dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan memperbanyak ibadah. Kemudian di siang harinya wasumu naharoha, kata Rasulullah, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah di siang harinya. Tentunya di malam harinya memperbanyak ibadah sebagai bentuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, apapun saja ibadahnya itu. Ya. Kemudian pada malam itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya. Yang mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang nanti malam pada malam nisfu Sya'ban ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai dosa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Amin Allahumma amin. Tentunya yang terakhir di malam nisfu Sya'ban ini juga tentunya selain kita memperbanyak ibadah seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, jangan lupa juga kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa radhah, ya, Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i menyebutkan wala ghana, kata Imam Syafi'i, ya, telah sampai kepada kami wabalaghana, kata Imam Syafi'i, telah sampai kepada kami annahu kana, sesungguhnya yaqulu, ya, berkata, inna du'a, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya doa itu yustajabu, ya, inna du'a yustajabu, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya doa itu mustajab. Doa itu akan dikabulkan, doa tidak akan ditolak oleh Allah. Ya, artinya kalau tidak ditolak, inna du'a istajab. Ya, kata Imam Syafi'i, doa itu akan mustajab, doa itu akan diterima, doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i, fi khamsi layalin, pada 5 malam. Jadi pada 5 malam kata Imam Syafi'i doa itu akan dikabulkan oleh Allah, doa tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, ya, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, artinya doa akan diterima oleh Allah itu adalah yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i fi lailatul jumu'ati,
Jadi orang yang berdoa pada malam Jumat kata Imam Syafi'i. Jadi orang yang berdoa pada malam Jumat kata Imam Syafi'i, maka doanya akan mustajab. Maka doanya akan diterima oleh Allah. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Itu yang pertama. Doa yang akan diterima atau mustajab ketika kita berdoa, yaitu berdoa pada malam Jumat kata Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, ya, walailatul adha. Yang kedua kata Imam Syafi'i, doa yang akan dikabulkan oleh Allah, doa ketika seseorang berdoa maka doanya akan mustajab, doanya akan diterima oleh Allah kata Imam Syafi'i. Yang kedua ayat walailatul adha, jika seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Adha. Jadi kalau ada orang yang berdoa kepada Allah di malam hari raya Idul Adha, maka mustajab, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Imam Syafi'i walailatul fitri. Yang ketiga, doa yang akan mustajab ketika seseorang berdoa ketika berdoa pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi ketika kita berdoa, seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Fitri, kata Imam Asy-Syafi'i, mustajab, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Imam Syafi'i, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, doa yang akan mustajab, yang akan diterima oleh Allah ketika seseorang berdoa wa awwali lailatin min Rajab. Jika seseorang berdoa pada malam pertama bulan Rajab kata Imam Syafi'i, maka doanya akan mustajab, maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, doa yang mustajab itu kata Imam Syafi'i ialah apabila seseorang berdoa wa lailatin nisfi min Sya'ban, ya, jika seseorang berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kata Imam Syafi'i, orang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban maka doanya akan mustajab, maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, kata Imam Syafi'i, doa yang mustajab itu jika seseorang berdoa pada 5 malam kata Imam Syafi'i. Yang pertama ialah doa yang mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah apabila seseorang itu berdoa pada malam Jumat. Ya, jadi kalau orang berdoa pada malam Jumat kata Imam Syafi'i, doanya akan mustajab, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah orang yang berdoa pada malam hari raya Idul Adha. Ya, orang yang berdoa pada malam hari raya Idul Adha kata Imam Syafi'i, doanya mustajab, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga walailatul fitr. Ya, orang yang berdoa pada malam hari raya Idul Fitri maka doanya juga akan mustajab. Wa awwali lailatin min Rajab. Yang keempat ialah orang yang berdoa pada malam pertama bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab, tanggal 1 bulan Rajab, maka orang yang berdoa pada malam itu akan mustajab doanya kata Imam Syafi'i, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang doanya akan mustajab kata Imam Syafi'i ialah walailatin nisfi min Sya'ban, ialah orang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban, nanti malam, maka insya Allah kata doanya tidak akan ditolak oleh Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti malam yang merupakan malam nisfu Sya'ban kita oleh Allah diberikan kekuatan, oleh Allah kita diberikan kemudahan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan besok harinya kita diberikan juga kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Amin Allahumma amin. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai di akhirat nantinya.